Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Wes, wabarakatuh. Pak Deli udah hadir ya? Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi, wabarakatuh. Pak Irfan sehat Pak Irfan? Alhamdulillah, Allahu Akbar. Duh, kayaknya masih di sekolah nih. Iya dong. Wih, mantap. Penggerak selalu Luar di biasa. sekolah. Mudah-mudahan jadi pengawas ya Pak Irfan ya. Gimana ya? Aduh, terima kasih atas waktu dan kesempatannya pada kesempatan kali ini Bapak Ibu semua, guru-guru hebat yang luar biasa. Mungkin kita mulai saja Bapak Ibu ya. Karena dengan kesempatan kali ini tentunya saya juga merasa sangat terhormat bisa bersilaturahmi dengan kedatangan Bapak Ibu pada jam kali ini. Di sini saya bukan hanya di sini saya hanya ingin berbagi bagaimana pengalaman saya yang saya dapatkan dan bisa menjadi pemahaman atau pengalaman yang bisa menjadi penguat oleh Bapak Ibu semua. Mungkin di sini juga saya hanya mendiskusikan dan saya juga meminta masukan dari Bapak Ibu terkait apa yang saya sampaikan dan mudah-mudahan ini menjadi motivasi dan solusi terbaik untuk mendidik atau mencerdaskan sebagai pendidik kita dalam mendidik anak-anak di situ. Oke, Bapak Ibu, sebelum acara dimulai, mungkin saya mau minta bantuannya kepada Pak Irfan untuk memimpin doa pada kesempatan kali ini. Silakan Pak Irfan. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mengikuti pembelajaran pada kesempatan ini, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, mangga pada dilanjutkan. Siap, hatur nuhun Pak Irfan. Mudah-mudahan dalam dengan pembacaan doa dalam awalan kali ini mudah-mudahan menjadi keberkahan untuk kita semua. Oke, baik Bapak Ibu, izin share screen untuk materi kali ini atau untuk pengalaman kali ini. Mungkin di sini sudah ada Bapak Ibu? Sudah Pak, sudah Pak. Sudah. Oke, siap. Alhamdulillah. Oke, di sini Bapak Ibu mungkin untuk materi di sini untuk diseminasi kali ini di sini saya memberi judul adalah menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Lanjut. Di sini untuk profil saya tentunya Bapak Ibu juga sudah pada tahu dan di sini kebetulan nama saya adalah Danus SRSM. Untuk alamat yaitu di Kampung Batu Sapi RT 13 RW 4 Desa Cibodas. Untuk asal sekolah saya alhamdulillah sekarang saya mengajar di SMP Negeri 2 Pelabuhan Ratu. Tentunya di sini banyak pengalaman dan pemahaman yang ingin saya sampaikan terkait apa yang saya dapatkan dalam CGP guru penggerak ini. Di sini yang pertama ada konsep inti budaya positif, di mana di sini ada perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, kemudian ada nilai-nilai kebijakan, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, yang terus kemudian ada posisi kontrol guru, terus keyakinan kelas, dan terakhir adalah segitiga restitusi, di mana konsep inti budaya positif ini menjadi satu kesatuan di mana dalam motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi bagaimana kita bisa memahami bagaimana tahapan dari sebuah permasalahan itu bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi. Kemudian di sini ada pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya
berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana di sini ada istilahnya profil pelajar Pancasila. Di sini ada poin-poinnya, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sini ada berkebenaran global, ada bergotong royong, ada kreatif, ada benalar kritis dan mandiri. Di mana setiap konsep di setiap poin-poin itu menjadi pembelajaran paradigma baru yang disusun dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian di sini ada mengkonsepsi tentang teori kontrol. Nah, teori kontrol ini adalah ilusi. Yang pertama di sini terlihat dari gambar itu adalah ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang terakhir di sini adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Mungkin dari poin-poin ini kita lanjutkan lagi. Nah, di sini ada poin yaitu ada mungkin paradigma stimulus pendekatan teori kontrol. Ya, mohon izin Bapak Ibu. Ya, di sini adalah stimulus respon dan teori kontrol. Di mana untuk stimulus respon di sini ada realita kebutuhan kita sama. Untuk teori kontrolnya itu realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi ada perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Di mana yang kedua contohnya semua orang melihat yang sama, hal yang sama. Untuk teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, di sini adalah mulai paradigma stimulus respon, ya, teori pendekatan teori kontrol. Kemudian disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Tentunya setiap pendidik, setiap hadiran Bapak Ibu sebagai pendidik itu tentunya ingin pendidik itu ingin menciptakan prestasi atau menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin dan tentunya memiliki perilaku yang ke arah yang lebih baik. Tentunya untuk tahapan disiplin positif ini kembali lagi ke karakter, bagaimana siswa sekarang ini sangat jauh dari karakter, attitude. Nah, di mana kita bisa mengarahkan anak itu menjadi atau menciptakan peserta didik ini menjadi memiliki disiplin dan perilaku yang lebih baik gitu. Selanjutnya di sini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai disepakati bersama terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Ya, yang pertama di sini ada profil pelajar Pancasila, di mana poinnya itu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kebenekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan benar kritis. Kemudian di sini ada Ibo Primary Years Program FYP. Di mana untuk poinnya itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian di sini ada keterampilan hidup, life skill, di mana dapat dipercaya luruh hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik. Seperti itu. Ya, yang terbaik bagi dirinya sendiri. Lanjut. Kemudian di sini ada kebutuhan dasar manusia. Tentunya kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan.
Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya, tentunya 5 kebutuhan dasar manusia adalah di sini yang pertama adalah bertahan hidup, di mana poinnya itu bertahan hidup adalah keselamatan, keamanan, kesehatan, memiliki keturunan. Yang kedua adalah cinta kasih atau diterima. Ya, lanjut yaitu kesenangan. Tentunya kesenangan ini menjadi 5 kebutuhan dasar manusia yang tentunya sering apa yang ingin dilakukan, sering ingin ada kesenangan yang benar-benar bisa mengontrol atau bisa merepres seperti itu. Dan yang keempat di sini ada penguasaan, ya, kontrol, prestasi, kompetisi, dan pengaruh. Yang terakhir adalah kebebasan, di mana kebebasan ini ya tentunya dari poin di sini ada kemerdekaan, mobilitas, pilihan, dan kreativitas. Nah, semua ini adalah perilaku yang dimiliki atau kebutuhan dasar dari manusia. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan. Ya tentunya ketidaknyamanan, motivasi manusia yang ingin ya menghindari ketidaknyamanan, ya pengennya seperti nyaman dalam berkegiatan atau apapun, ya tentunya ini menjadi yang yang dihindari oleh manusia itu sendiri. Oke, dalam motivasi intinya, kemudian di sini ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Tentunya di sini motivasi perilaku manusia itu dalam dalam kegiatan atau dalam kegiatan yang dilaksanakan itu pasti ada keinginan ingin mendapatkan imbalan dulu, imbalan penghargaan dari orang lain itu. Jadi tidak semata-mata kegiatan yang dilaksanakan itu mengarah dengan dengan sesungguhnya, dengan sungguhan, tapi lebih ke motivasi perilaku manusia ini sendiri, yaitu ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kemudian di sini ada untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Tentunya di sini jadi poin bagaimana yang mereka inginkan dan yang ingin dapatkan, yaitu ingin menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, yang mereka yang mereka lakukan, apa yang mereka bisa, seperti itu. Selanjutnya, nah di sini ada hukuman, di mana hukuman itu ada yang pertama yaitu tidak terencana tiba-tiba. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang terjadi, tidak dilibatkan. Yang ketiga, bersifat satu arah. Yang keempat adalah berupa hukuman fisik, psikis. Yang kedua, di sini adalah konsekuensi. Yang pertama, rencana disepakati sesuai peraturan. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Ya, tentunya konsekuensi ini adalah kesepakatan di mana peraturan yang dibuat bisa, ya tentunya yang dari poin 2 itu murid tidak dibuat tidak nyaman. Tentunya ini kembali lagi bagaimana paradigma, bagaimana sikap anak ini menyepakati atau menyepakati aturan yang sudah dibuat oleh sendiri. Kemudian di sini ada restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Ya. Selanjutnya, di sini adalah review singkat materi keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Mohon dibantu Bapak Ibu ya. Di sini ada pertanyaan. Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Betul apa salah Bapak Ibu? Salah. 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 Salah, Oke. salah, apa salah? Coba kita lihat. Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Betul apa salah? Jawabannya salah, betul sekali. Nah, coba saya mau minta penjelasan kenapa Pak Irfan bisa menyebutkan atau bisa menjawab salah dari keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Gimana Pak Irfan? Pendapat Pak Irfan tentang tadi ini udah dari awal pertama sudah menjawab salah dengan lantangnya. Bagaimana Ini menurut saya ya Pak. Ya, menurut Pak Irfan bagaimana ini Pak Irfan? Nanti mohon dikoreksi jika salah. Jadi menurut saya keyakinan dan peraturan kelas itu berbeda.
Kenapa berbeda? Kalau keyakinan itu biasanya dibuat secara kolaboratif dan menghasilkan nilai kebajikan, ya. Kalau peraturan itu dibuat biasanya secara sepihak dan bisa merugikan salah satunya gitu peraturan itu. Jadi ini berbeda, Pak, gitu. Kalau menurut saya mah mungkin Pak Dela bisa menjelaskan ulang, dilengkapi gitu, Pak. Mangga Pak, atur nuhun. Ya, terima kasih. Sangat luar biasa sekali jawaban dari Pak Irfan. Tentunya ini menjadi apa ya? Menjadi keyakinan kelas dan peraturan kelas itu sendiri adalah hal yang sama ya. Tentunya jawaban dari Pak Irfan sangat luar biasa sekali. Ya, tentunya jawaban itu adalah apa ya? Hal yang pernah dilakukan, apa hal yang pernah apa ya dilaksanakan. Bagaimana setiap jawaban itu bisa menjadi apa ya? Menjadi keyakinan bagaimana jawaban itu menjadi salah gitu Pak Irfan. Ya tentunya sangat luar biasa sekali. Terima kasih Pak Irfan atas jawabannya. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, di sini untuk pertanyaan kedua, keyakinan kelas berdasarkan nilai kebajikan atau prinsip universal, betul atau salah? Betul. 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 Oke, di sini jawabannya ada betul. Tadi sempat mendengar suara Pak Dery di sini ya. Kita coba lihat dulu betul atau salah, mungkin jawabannya di sini. Oke, keyakinan berdasarkan nilai keputusan atau prinsip universal di sini betul. Coba Pak Deli bisa dijelaskan keyakinan kelas berdasarkan nilai keputusan atau prinsip universal. Pak Deli betul dan di sini juga jawabannya betul. Gimana Pak Deli? Bisa dijelaskan? Ya, sebetulnya tadi kan sepintas juga sudah dijelaskan sama Pak Irfan mengenai keyakinan dan peraturan. Nah, kalau untuk keyakinan sendiri kan tadi juga sudah dijelaskan bahwa keyakinan itu adalah uh, melalui dengan kesepakatan bersama. Keyakinan kelas berdasarkan nilai kebajikan atau prinsip universal. Ruang universal itu kan semuanya mengetahui, terus lagi adapun untuk keyakinan kelas sebagai universal itu tergantung dari anak dan guru yang mengkomunikasikannya kira-kira keyakinan kelas itu seperti apa. Jadi jawabannya betul itu ya seperti itu. Mungkin seperti itu, Pak Dela. Izin menambahkan Pak Deli. Ya, boleh Pak Irfan. Boleh Pak Irfan. Oke, betul sama kata yang Pak Deli barusan disampaikan bahwa keyakinan itu pasti nanti akan menghasilkan nilai-nilai kebajikan yang bersifat positif. Prinsip universal itu artinya semua orang tidak peduli agamanya, ras, budaya, suku, etnis ataupun identitas politik tanpa memandang politik, misalkan ya antropologi, budaya dan lainnya itu memiliki hak yang sama sebagai manusia. Jadi seperti itu inti dari prinsip universal tuh. Jadi walaupun berbeda-beda budaya tanpa memandang apapun tetap tetap sama memiliki hak yang sama dengan nilai-nilai kebajikan. Menurut saya seperti itu. Ya, Pak Irfan sangat luar biasa sekali jawaban dari Pak Irfan. Ya, hadir Pak Dela. Apa ya? Mungkin nilai kebajikannya, keselamatan mungkin Pak Dela. Oke.
Oke, siap-siap adalah untuk membuang sampah pada apa pada membuang sampah pada tempatnya. Ini nilai kebajikan, kebersihan, eh, ya kebersihan atau kesehatan ya Pak Dela. Untuk yang terakhir, langsung aja yang terakhir ya Pak Dela ya. Untuk menggunakan kata-kata kasar ini nilai kebajikannya adalah mungkin saling menghargai Pak Dela. Mohon koreksi bila salah, mudah-mudahan jawabannya benar nih. Itu saya kepencet, Pak. Tadinya memberi penghargaan ke Pak Yudis yang sangat luar biasa memberikan pendapatnya. Jadi kepencet itu gitu ya. Lanjutkan aja Pak. Amin. Cita-cita semua orang, mungkin Pak Yudis, Pak Dela, terus Pak Denny. Pada saat Pak Denny pun mengatakan saya ingin menjadi orang yang bermanfaat di bidang pendidikan katanya. Rizka, Rizka, ya. Yang ketiga di sini ada keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu adalah proses
Bisa dibantu? Siap adalah posisi kontrolnya itu kalau untuk saya pribadi untuk sekarang ya Pak ya, itu adalah lebih ke penghukum Pak, karena saya runtutnya itu kan di kesiswaan, otomatis banyak-banyak anak yang yang benar-benar banyak tidak dapat tertib sekolah gitu Pak. Jadi pasti dari segi intonasi saya ataupun sikap saya untuk menangani anak itu pasti benar-benar kayaknya gitu sangat penghukum gitu, karena saya sering sekali bertemu dengan anak, apalagi ruang lingkupnya saya ke siswa seperti itu padahal. Ya, terima kasih Pak Dela. Jadi untuk posisi 5 kontrol di sini, sepertinya saya lebih ke pembuat merasa bersalah Pak Dela. Karena gini Pak Dela, saya sendiri bisa dibilang orang yang jarang marah ya, jarang yang meluapkan emosi. Jadi saya lebih ke ini menyentuh hatinya. Jadi berbeda mungkin kayak di sini ada Pak Asep Pak ya. Ya, kalau Pak Asep gabung mohon maaf nih Pak Asep. Jadi saya berbeda dengan Pak Asep yang biasanya ya keras lah seperti itu. Jadi eh, kalau saya justru dengan kata-kata yang lembut, dengan cara diajak mengobrol, justru malah bisa membuat mereka itu eh, bisa dibilang menangis, Bapak, seperti itu ya. Jadi nggak tahu kata-kata saya yang terlalu tajam ataukah ya seperti apa. Jadi saya memang posisi orang yang memang jarang sekali meluapkan kemarahan, tapi dengan cara diajak ngobrol atau dengan cara pendekatan ternyata bisa membuat siswa tersebut nangis. Mungkin seperti itu kurang lebihnya Pak Dela. Terima kasih Pak Dela. Ya, ya, izin menambahkan Pak Dela sedikit. Jadi ini mungkin entah apa yang saya lakukan apa entah itu benar atau tidak. Jadi menurut saya sih kenapa saya melakukan hal tersebut karena gini kalau misalkan siswa terus ditekan dengan ya istilahnya dengan secara keras gitu karena belum tentu karena tadi saya simak ya intinya kebutuhan siswa kan salah satunya misalkan membutuhkan kasih sayang ya kalau nggak salah tadi intinya. Nah jadi menurut saya sih tidak selalu segala penanganan itu harus dengan suatu kekerasan seperti itu dengan dibentak atau dengan diancam. Nah mungkin dengan cara saya tadi seperti itu
mungkin dia pengen perhatian, butuh-butuh perhatian, atau pengen disayang. Mungkin salah satunya itulah yang membuat mereka bisa menangis. Oh ternyata masih ada yang bisa memperhatikan dia gitu. Jadi kalau misalkan anggaplah misalkan siswa tersebut broken home, misalnya yang sudah terbiasa dibentak-bentak di rumahnya, yang sudah terbiasa ya keras lah intinya di rumahnya, di sekolah ditambah lagi keras lagi. Jadi menurut saya ada seperti itu di rumah juga sudah terbiasa ya. Jadi makanya saya memberikan sesuatu yang beda di sini gitu. Jadi barangkali hatinya itu tersentuh seperti itu Kak
Ada Pak Dela hadir. Di sini Pak Irfan, coba saya menanyakan karena Pak Irfan itu sangat luar biasa sekali pengalamannya. Mungkin saya ingin menanyakan dari segitiga restitusi ini untuk penanganan siswa ini, di sini kan ada yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, menurut Pak Irfan, dari segitiga restitusi ini untuk permasalahan ini, misalkan ada permasalahan itu kalau kita menaikkan segitiga restitusi itu kita harus meruntut dari 1 sampai 3 atau kita bisa mengacak sesuai dengan apa yang permasalahan di apa ya yang dibuat oleh siswa tersebut. Mungkin di sini saya ingin apa ya ingin tahu nih pemahaman Pak Irfan tentang segitiga restitusi ini bisa harus sesuai dengan yang 1, 2, 3 itu atau bisa diberikan begitu. Silakan Pak Irfan. Iya Pak Dela, terima kasih luar biasa langsung menunjuk. Ini pemahaman saya, jika salah mohon diperbaiki, bukan dibenarkan, mohon diperbaiki. Jadi kalau misalkan mengacu kepada segitiga restitusi ini, sebenarnya tanpa kita sadari pun segitiga restitusi ini kita sudah mengurut, karena poin dari menstabilkan identitas itu artinya itu dalam kenyataan prakteknya pasti di situ seorang guru nanya dulu, tadi Bapak misalkan mendengar kamu ada kesiangan, ada laporan misalkan dari guru A, itu kenapa kamu kenapa bisa melakukan itu. Nah itu tuh posisinya tuh pasti awal pertanyaan pertama yang akan dilontarkan oleh guru. Artinya di situ guru sudah melakukan menstabilkan identitas. Nah, selanjutnya pasti guru menanyakan, kamu tahu tindakan kamu itu salah. Nah, artinya itu sudah mengurut secara otomatis gitu. Nggak akan mungkin yang nomor 2 validasi tindakan yang salah jadi nomor 1. Tiba-tiba misalkan kamu tahu tindakan kamu salah. Bapak tadi mendengar kamu balik misalnya ke nomor 1, mendengar kamu bahwa kamu misalkan bikin ulah di sini, kan nggak mungkin, pasti langsung yang pertama itu menstabilkan dulu, terus menanyakan kesalahannya, habis itu langsung guru otomatis ketiga kamu tahu apa yang ketiganya tuh kamu tahu misalkan keyakinan kelas yang kamu langgar itu apa gitu. Nah, kamu bagaimana cara memperbaikinya? Nah, itu sudah otomatis Pak Dela jadi meruntun, jadi nggak akan ketukar karena poinnya ini sudah disesuaikan dengan alur setiap permasalahan pasti mengacu ke sini, dan ini sudah benar gitu urutannya. Ya, berarti poinnya Pak Irfan apa ya lebih mengikuti apa ya arus segitiga seperti ini. Berarti Pak Irfan itu apa ya harus mengikuti arus segitiga seperti ini. Nah mungkin di sini pasti juga ada ya istilahnya ada guru juga yang mungkin apa ya tidak setuju dengan apa yang disampaikan Pak Irfan. Bukan setuju, bukan tidak setuju, tapi melakukannya ada tahapan berbeda. Mungkin Pak Yudis di sini, Pak Yudis untuk segitiga restitusi ini Saya juga sebetulnya masih perlu banyak ini ya evaluasi Bapak. Jadi saya juga kadang melakukan segitiga restitusi ini tidak sesuai urutannya. Jadi mungkin tergantung dari masalah atau kasus yang sedang dihadapinya. Jadi misalkan saya kadang mengawali dari validasi dulu. Jadi misalkan kenapa sih misalkan kamu melakukan itu, misalkan ketika misalkan sudah ada alasannya kenapa, baru kita stabilkan misalkan oh ya udah nggak apa-apa, bapak juga pernah kayak gitu misalnya gitu. Nah baru biasanya kalau yang nomor 3 ini biasanya kalau saya tanyakan biasanya memang terakhir sih, jadi apa sih yang dilanggar sebetulnya. Jadi kadang untuk segitiga restitusi ini saya juga sebetulnya tidak pasti selalu urutannya seperti ini.
karena ya itu tergantung dari masalah apa yang sedang dihadapinya. Mungkin jadi lebih tidak apa ya, tidak terlalu kaku terhadap ini sih Pak. Jadi fleksibel aja sih intinya gitu. Jadi lebih ke obrolan santai supaya ke siswanya juga nggak terlalu merasa tertekan. Mungkin seperti itu. Kalau untuk dari segi tiga restitusi ini ya tentunya biasanya sih sering digunakan juga dari guru-guru juga, namun penerapannya biasanya berubah-ubah tergantung kasus dari anaknya gitu Pak. Kalau untuk saya pribadi ya kayaknya sih kalau untuk dari segitiga restitusi ini ya seharusnya berurutan, namun ada untuk di lapangannya biasanya itu berbeda-beda urutan-urutannya seperti itu Pak. Saya ajak Pak, jangan Pak Deli Pak.
Sama siapa? Saya aja. Oke, boleh Pak Irfan aku. Dengan senang hati Pak Irfan, silakan. Terima kasih waktunya Pak Irfan. Ya, biar saya biar ke expose terus sama Pak Dela nih, biar ke notice terus. Ya, terima kasih Pak Irfan. Silakan. Sabrina katanya bangun terlambat, dia terburu-buru ke sekolah sehingga dia salah memakai sepatu ke sekolahnya. Di sini ada posisi Pak Lukman, dia Sabrina yang berwarna coklat sepatunya itu. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia salah mengenakan sepatu. Terus di sini Pak Lukman menanyakan Sabrina apa peraturan sekolah tentang seragam. Dia menanyakan kembali peraturannya mengenai seragam. Sabrina pun menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun karena terburu-buru dia salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena mungkin jauh ya teman Sabrina itu. Nah, Pak Luman ini bersikeras pada peraturan. Oh, ini udah peraturan sekolah yang berlaku dan mengatakan ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah. Terlambat, salah pula pakai sepatu. Segera suruh dicopot sepatunya sama Pak Lukman. Sabrina minta maaf, mohon. Tapi bagaimanapun Pak Lukman tidak, kamu telah melanggar katanya peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah, dan akhirnya di situ Sabrina sekolah dengan tidak memakai sepatu. Itu Pak Dela kelas 2. Siap, Pak Irfan. Terima kasih. Mungkin di sini menjadi apa ya? Menjadi Ya, mohon maaf, adalah tadi saya kurang fokus karena saya ketinggalan. Jadi gimana nih? Bisa diulang pertanyaannya Pak Dela? Oke. Nah, ini Pak Dela sebetulnya kalau kalau kita baca kasus ini sebetulnya sama seperti di sekolah saya Pak Dela. Jadi memang ya sudah hal yang umum ya. Jadi karena kita juga aturannya sama seperti ini, jadi harus ini tentang sepatu hitam kan ya. Jadi dia tidak menggunakan sepatu hitam. Di kita juga kurang lebih sama ketika ada siswa yang tidak menggunakan sepatu hitam langsung diambil begitu saja sehingga banyak menimbulkan polemik mungkin ya. Karena tapi saya apa ya mungkin sisi lain saya setuju ya kenapa karena di sisi lain penggunaan sepatu yang di luar warna hitam itu identik dengan sepatu mahal padahal jadi ya kemarin saja baru-baru saja ada kejadian di sekolah kami dia tidak menggunakan sepatu hitam ketika kami rampas ternyata dia sampai nangis-nangis bilang ke orang tuanya dan setelah ditelusuri ternyata luar biasa si sepatunya itu harganya jutaan seperti itu. Nah, jadi untuk kasus satu ini mungkin sisi lain saya setuju, tapi mungkin perlu pendekatan lain Pak Dela. Jadi perlu dipikirkan juga kalau misalkan siswa tidak menggunakan sepatu seharian, mungkin ya sekarang kan sudah zamannya tidak seperti dulu lagi ya Pak Dela. Sekarang apa-apa malah jadi gurunya yang salah. Nah, mungkin ya jadi mungkin ya alangkah lebih baiknya ada solusi lain atau bisa dibicarakan secara baik-baik dulu seperti itu Pak Dela. Terima kasih Pak Dela.
Baik Pak Dela, terima kasih hari ini sudah memberikan banyak manfaat mengenai budaya positif, restitusi, keyakinan kelas, motivasi, dan ilmu kebutuhan peserta didik. Dari kegiatan ini saya bisa ambil beberapa poin. Yang pertama mengenai segitiga restitusi itu bagaimana cara pelaksanaan yang benar gitu, alurnya seperti apa, terus bagaimana cara pembuatan keyakinan kelas, terus posisi kita sebagai guru itu harus seperti apa. Di sini mah justru saya tersadarkan peranan kita sebagai guru itu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya itu harus sesuai yang sebelumnya yang sebelumnya yang kita tahu bahwa hukuman itu sering dilaksanakan, ternyata setelah belajar kali ini ternyata itu tidak boleh gitu ya. Intinya di sini saya banyak terima kasih, terus banyak materi yang sudah didapatkan. Mudah-mudahan kami bisa menerapkan di lingkungan sekolah seperti itu Pak Dela. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Pak Irfan. Ya, tentunya ini menjadi pengalaman yang sangat luar biasa atas kehadiran Bapak Ibu semua di sini. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini menjadi keberkahan dan kebermanfaatan bagi kita semua. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Saya tutup. Pak Yudis, Pak Deli, Pak Denny, Pak Dandan, semua Bu Janur, Pak Irfan, terima kasih atas waktunya. Saya tutup dengan pembacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Pak Dela. Makasih izin. Makasih izin Le. Ya.